Halo semuanya, perkenalkan saya Septilamri Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif tingkat pendidikan pelanggan. Nah, di sini saya akan menggunakan visualisasi data pie chart. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, kita harus memahami pelanggan di era persaingan yang ketat. Ada 4 tahapan, jadi kita ikuti ya. Yang pertama, konteks bisnis. Jadi, persaingan bisnis menuntut pendekatan yang spesifik dan bukan strategi umum lagi. Yang kedua itu solusi, yakni dengan segmentasi pelanggan. Jadi pelanggan itu akan kita kelompokkan berdasarkan kriteria tertentu untuk melihat dengan jelas sasaran pemasaran kita yang baik. Yang ketiga ada pendekatan. Di sini kita menggunakan pendekatan demografis yang mudah kita ukur seperti usia atau jenis kelamin seperti itu. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menentukan target pemasaran. Yang keempat, fokus analisis. Di sini kita menggunakan aspek tingkat pendidikan, yang mana hal ini akan membantu pola pikir konsumen untuk memproses informasi dan yang hal ini akan nantinya berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Bagaimana karakteristik variable education dalam dataset? Sejauh mana pie chart efektif dalam menunjukkan distribusi data? Dan bagaimana interpretasi tersebut menjadi gambaran awal segmentasi. Nah, ini semua akan dibahas pada materi ini dan juga setiap pertanyaan tadi memiliki tujuan yang dapat kita lihat seperti yang ada pada PowerPoint di sini. Nah, kita penting nih untuk mengetahui bagaimana sih data discrete itu. Jadi, simak video yang satu ini. Menurut Walpole 2012, hasil pengamatan yang dikumpulkan untuk dianalisis harus reliable dan relevan. Menurut Sujana tahun 2005, data discrete itu adalah data empirik yang diperoleh dari hasil perhitungan, bukan hasil pengukuran. Data discrete ini tentunya berbentuk bilangan bulat, sifatnya lebih sederhana dalam pengolahan, dan menggambarkan frekuensi kejadian atau kategori. Nah, untuk memudahkan kita dalam melihat informasi yang ada pada data, kita bisa melakukan visualisasi data. Visualisasi data sendiri memudahkan kita untuk memahami, membaca, atau mengerti apa makna data yang sebenarnya, apa makna yang ingin kita lihat dari hasil analisis data. Nah, berikut adalah peran analisis visualisasi data. Visualisasi data sendiri ada beragam jenis seperti pie chart, bar chart, scatter plot, histogram, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan menggunakan pie chart. Peran visualisasi data dalam membaca data, khususnya menggunakan pie chart, yaitu yang pertama adalah komunikasi tepat, yang kedua adalah perbandingan tepat, dan cepat, dan yang terakhir adalah pemetaan probabilitas. Nah, di sini ada data Customer Personality Analysis dengan fokusnya pada kolom education. Kolom education ini sebagai data kategorik discrete untuk memetakan latar belakang demografis seperti yang bisa kita lihat di sini. Sekarang mari kita lihat anatomi variable education. Yang pertama ada kategorik discrete. Ini menunjukkan tingkatan tetapi tidak bisa kita ukur menggunakan perhitungan secara numerik. Yang kedua adalah variasi internal dengan kategori graduation yang mencakup seluruh bidang studi secara luas. Ketiga adalah keterbatasan jarak. Meskipun terlihat memiliki urutan, namun jarak antar kategori tidak mencerminkan perbedaan yang terukur. Dari visualisasi pie chart di sini kita dapat melihat distribusi tingkat pendidikan pelanggan mulai dari graduation, master, PhD, dan lain-lain sesuai dengan proporsi masing-masing. Penggunaan pie chart sendiri tentunya sangat memudahkan kita dalam melihat proporsi distribusi data. Karena dari pie chart kita bisa melihat langsung apakah data tersebut memiliki proporsi yang lebih banyak dibandingkan kategori yang lain atau sebaliknya. Dan ternyata pie chart sendiri dibalik kelebihannya ada kekurangan. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih kelebihan dari penggunaan pie chart sendiri.
Seperti yang sudah saya katakan tadi, kelebihan dari pie chart yang pasti dia menunjukkan proporsi dari masing-masing kategori dalam data. Dan yang ditunjukkan ini sangat-sangat jelas dan juga instan. Dan yang kedua, mampu menyoroti karakter yang dominan. Jadi kita bisa lihat dengan langsung nih, mana yang paling dominan di antara semua kategori yang ada pada visualisasi pie chart itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tampilan yang sederhana. Jadi dengan tampilan yang sederhana ini, kita bisa langsung melihat, memahami apa makna data tersebut. Sehingga kita tidak membingungkan nih rasanya, kenapa ya kayak kok ini visualisasinya membingungkan seperti itu. Nah, pie chart sendiri memudahkan kita untuk membaca hasil analisis data yang ada. Akan tetapi, di balik kelebihan tentunya ada kekurangan. Nah, pie chart sendiri pun juga meskipun dia memiliki kelebihan yang sangat wow, dia juga memiliki kekurangan yang mungkin bisa kita temukan di beberapa kasus. Seperti yang pertama, sulit membedakan proporsi secara akurat jika selisih antar kategori itu berbeda tipis. Jadi kalau misalnya ada dua kategori yang selisihnya itu sedikit gitu, itu mungkin akan sulit kita bedakan karena proporsinya tentunya hampir sama. Yang kedua, tidak mampu menunjukkan urutan tingkat pendidikan secara logis karena seperti yang kita ketahui bahwa pie chart sendiri menampilkan proporsi data dari yang besar, kecil, pokoknya sesuai dengan proporsi yang ada. Jadi ini dianggap tidak bisa menunjukkan urutan yang sesuai. Dan yang ketiga, pie chart ini lebih cocok kalau kategorinya itu sedikit. Jadi kalau kategorinya banyak, itu hanya akan membuat kita bingung karena kan dalam membaca analisis hasil visualisasi data menggunakan pie chart, kita kan harus nengok proporsinya kan masing-masing kategori. Nah, kalau kategorinya itu terlalu banyak, otomatis kita akan semakin sulit untuk melihat proporsi pada tiap-tiap kategori yang ada. Jadi ini dianggap menjadi salah satu kelemahan dari pie chart sendiri. Setelah kita memahami tentang apa itu pie chart, bagaimana kelebihannya, kekurangannya, nah kita akan masuk kepada arah yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Di sini kita akan melihat pemetaan mayoritas pasar dari yang tinggi, menengah gitu. Sekitar 50% segmennya itu adalah graduation sebagai pasar utamanya. Dengan kelompok dengan pendidikan yang umum namun terdidik, serta mampu memahami informasi yang kompleks. Sedangkan sekitar 25% dan juga sekitar 10% itu segmennya adalah Master dan PhD sebagai segmen spesifik. Ya, ini meliputi kelompok dengan preferensi yang tinggi dan juga tingkat literasi yang tinggi. Kemudian kita akan masuk ke bagian minoritas pasar, yang mana ini tuh ya masih sedikit lah persennya. Yang pertama adalah segmen 2 end cycle yang hanya berada di kisaran 10%. Dan juga segmen basic yang memiliki proporsi yang paling kecil yaitu sekitar 5%. Untuk menghindari bias asumsi, kita harus memahami bahwa pendidikan tinggi tidak sama dengan daya beli yang tinggi. Seperti misalnya proporsi besar pada kategori tertentu, contohnya graduation. Kan graduation itu kan proporsinya paling tinggi ya. Nah, tapi meskipun dia memiliki proporsi paling tinggi, belum tentu dia akan menjadi proporsi dengan daya beli yang tinggi juga. Karena latar pendidikan tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi seseorang. Dengan demikian, berdasarkan seluruh penjelasan yang sudah ada, kita dapat membuat kesimpulan utama analisis. Yang pertama adalah sifat data. Jadi, education itu adalah data kategorik diskrit dan lebih tepat dianalisis menggunakan distribusi frekuensi daripada ukuran numerik atau rata-rata. Yang kedua, dalam visualisasi, pie chart sangat membantu dan berguna dalam melakukan visualisasi. Nah, akan tetapi kita perlu melakukan penyesuaian apakah tipe data ini itu cocok untuk divisualisasikan menggunakan pie chart. Karena sekali lagi, kita nggak boleh menggunakan pie chart untuk data dengan kategori yang banyak agar menghindari ketidaknampakan proporsi data yang sebenarnya.
Yang ketiga adalah demografi, yaitu tingkat pendidikan mayoritas pelanggan seperti dari menengah hingga yang tinggi. Selain dari kesimpulan yang sudah dijelaskan, peneliti juga memiliki beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, pendekatan multivariabel. Jadi, peneliti bisa melakukan kombinasi antar variabel untuk mendapatkan segmentasi yang utuh. Yang kedua, alternatif visualisasi. Jadi, selain menggunakan pie chart, peneliti bisa melakukan visualisasi yang lain untuk melihat proporsi data jauh lebih jelas dan juga hasil analisis yang lebih akurat. Yang ketiga, metode lanjutan. Jadi, peneliti dapat mengembangkan analisis menggunakan metode-metode yang lain seperti clustering dan sebagainya untuk menghasilkan segmentasi yang lebih mendalam. Baik, itulah sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini dapat menjadi sarana referensi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Sampai jumpa.